Kobaran api dan asap masih membumbung tinggi di sumur minyak rakyat di Desa Gandu, Kecamatan Bogorrejo, Blora, Jawa Tengah. Sampai saat ini, titik lokasi kebakaran sumur minyak rakyat masih dilakukan upaya pemadaman. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut manfaat bayar pajak sama halnya dengan zakat dan wakaf. MUI langsung menanggapi pernyataan Sri Mulyani. Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kiai Haji Abdul Muiz Ali menegaskan bahwa pajak berbeda dengan zakat ataupun wakaf. Sebanyak 179.312 narapidana di seluruh Indonesia memperoleh remisi pada momentum HUT ke-80 RI tahun ini. Beberapa di antaranya merupakan narapidana yang menarik perhatian publik, antara lain Ronald Tanur hingga Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas. Saksikan ulasannya di Apa Kabar Indonesia Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Seratusan ribuan narapidana mendapatkan pengurangan masa tahanan dalam momentum hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, termasuk diantaranya ada nama Mario Dandi, Shane Lucas dan juga Ronald Tanur. Mario Dandi dan Shane Lucas merupakan pelaku penganiayaan terhadap David Ozora yang mendapatkan remisi 6 bulan. Sementara Ronald Tanur merupakan terpidana penganiayaan terhadap kekasihnya hingga meninggal dunia, mendapatkan remisi 4 bulan. Pertanyaannya kemudian, apa yang menjadi pertimbangan untuk mendapatkan remisi terhadap ketiganya akan kami bahas bersama sejumlah narasumber. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Tiara Haraha, pemirsa. Selain itu kami juga akan menghadirkan pembahasan untuk Anda di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani ini menyebut bahwa manfaat membayar pajak ini sama dengan membayar zakat dan juga wakaf. Lantas tepatkah analogi ini? Kami juga akan membahasnya untuk Anda pemirsa. Seluruhnya akan kami hadirkan di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, sebuah mobil terbakar saat mengisi bahan bakar minyak di SPBU Jalan Raya Mandirancang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Menurut keterangan beberapa saksi, kejadian bermula saat sebuah mobil minibus tengah mengisi BBM di SPBU. Mobil tersebut diduga mengeluarkan percikan api hingga langsung membakar dan menghanguskan mobil tersebut. Petugas SPBU pun berusaha memadamkan api, namun api terus membesar. Sebanyak 2 unit mobil pemadam kebakaran pun langsung dikerahkan ke lokasi untuk membantu memadamkan api. Api pun baru bisa dipadamkan pemirsa 2 jam kemudian setelah petugas damkar menurunkan 2 unit randis. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam kejadian ini. Seorang penumpang KMP Mufidah dilaporkan hilang dan diduga terjatuh ke laut di perairan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan. Detik-detik peristiwa ini terekam kamera pengawas yang berada di kapal Mufidah. Korban yang bernama Primo Lumbantoruan, warga Karawang, Jawa Barat ini terekam melompat dari sisi kanan kapal. Peristiwa hilangnya Primo diketahui setelah keluarga yang bersama di kapal menyadari korban tidak ada sejak pukul 18.30 atau 30 menit usai berangkat dari pelabuhan Bakauheni menuju Merak. Upaya pencarian di area kapal oleh keluarga dan kru tidak menemukan hasil hingga akhirnya pemeriksaan dilakukan terhadap rekaman kamera pengawas. Tim SAR gabungan yang mendapatkan laporan langsung melakukan pencarian dengan menyisir area korban hilang hingga ke perairan Pulau Panjurit dan Pulau Rimau Balak. Hingga kini kondisi kebakaran sumur minyak rakyat di Desa Gandu, Kecamatan Bogorrejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah juga belum bisa dipadamkan.
Kobaran api dan asap masih membumbung tinggi di sumur minyak rakyat di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Blora, Jawa Tengah. Sampai saat ini pemirsa, titik lokasi kebakaran sumur minyak rakyat masih dilakukan upaya pemadaman. Terlihat di lokasi sebanyak 4 alat eskavator diterjunkan untuk mengeruk tanah yang nantinya akan digunakan untuk menutup titik semburan api. Kecelakaan beruntun melibatkan ambulans, mobil, dan 1 sepeda motor di Jalan Raya Benangkah, Kecamatan Burneh, Bangkalan, Jawa Timur. Akibat kecelakaan tersebut, pemirsa, seorang pengendara tewas di lokasi kejadian. Pemirsa, inilah video amatir pasca kecelakaan beruntun antara sepeda motor, ambulans, dan mobil minibus di Jalan Raya Benangkah, Kecamatan Burneh, Bangkalan, Jawa Timur, Selasa siang. Hoirul, pengendara motor warga desa Panjelinan, Kecamatan Belega ini tewas akibat kecelakaan tersebut. Kecelakaan beruntun terjadi saat korban Hoirul, pengendara motor, melaju kendaraannya dari Bangkalan menuju rumahnya, tiba-tiba oleng ke kanan jalan. Di waktu yang bersamaan, sebuah mobil ambulans yang tengah membawa pasien melaju dari arah berlawanan, sehingga tabrakan tidak dapat dihindarkan. Naas, kendaraan minibus yang berada di belakang ambulans turut menghantam sepeda motor korban. Petugas kepolisian bersama warga langsung melakukan evakuasi korban menggunakan mobil polisi ke Rumah Sakit Syamrambu, Bangkalan. Sementara pasien yang berada di dalam ambulans juga dievakuasi ke mobil ambulans lainnya untuk melanjutkan ke rumah sakit. Aksi penolakan terhadap kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan terus berlanjut. Ribuan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bone Bersatu kembali menggelar aksi demo. Aksi penolakan terhadap kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 mencapai 300% di Bone, Sulawesi Selatan terus berlanjut. Ribuan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bone Bersatu menggelar aksi protesnya di depan kantor Bupati Bone, Sulawesi Selatan. Tak berselang lama, aksi unjuk rasa tersebut berakhir ricuh. Massa melempari petugas pengamanan yang sedang berjaga di depan pintu pagar kantor Bupati Bone, bahkan kawat duri yang dipasang diterobos oleh pendemo. Sementara Bupati Bone, Asman Sulaiman, dikabarkan sedang meninjau program perdana makan bergizi gratis di Kecamatan Salomeko. Selanjutnya kita akan mendengar. Pemirsa, Pansus Hak Angket DPRD Pati melakukan pemeriksaan terhadap 3 camat terkait kenaikan PBBP 2 yang mencapai 250% di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sidang Pansus Hak Angket yang digelar di ruang Badan Anggaran DPRD Pati menghadirkan camat dari Jaksa, Margorejo, dan Pati Kota. Ketiga camat dicecar pertanyaan oleh tim Pansus Angket DPRD Pati seputar dugaan usulan kenaikan pajak dari para camat dan kepala desa. Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, menyampaikan dari pengakuan para camat, bukan mereka yang mengusulkan kenaikan PBBP 2 yang mencapai 250%. Bandang pun mengaku beberapa hari belakangan sempat turun langsung ke masyarakat dan menemukan ada kenaikan yang mencapai 500% bahkan 1000%. Terus terkait pernyataan Pak Bupati terkait dengan 250% kenaikan itu, salah satu usulan dari camat, kades, dan tokoh masyarakat, ternyata camatnya tidak. Dia sudah disampaikan bahwa gini ya kenaikannya, terus camat menyetujui, bukan usulan mereka. Berarti 3 camat yang dipanggil semuanya sama? Sama. Tapi temuannya hari ini ya itu Pak ya? Temuan itu berarti tidak sesuai dengan pernyataan Pak Bupati. Ada yang 500%, ada yang 1000%, tadi data teman-teman. Kita kemarin libur itu tidak terus kita duduk di rumah, tapi teman-teman Pansus juga ke bawah mendapatkan masukan, ternyata ada yang 800%, 1000% gitu ya. Sementara itu pemirsa, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri sudah melayangkan teguran kepada Bupati Pati yang mengeluarkan kebijakan kenaikan pajak dan berujung pembatalan.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya juga menyampaikan Kemendagri mencatat 104 daerah menaikkan PBB P2 dan 20 daerah yang menaikkan di atas 100%. Namun hanya 3 daerah yang menaikkan pajak di awal 2025, sedangkan sisanya merupakan kebijakan penjabat kepala daerah sebelumnya. Teguran sudah diberikan oleh Pak Menteri, tentu itu yang kemudian antara lain ya menyebabkan perubahan kebijakan di sana. Ya, Pak Bupati kan kemudian mengubah kebijakan itu, meralat ya. Nah itu kan juga menjadi bagian dari proses komunikasi dan teguran dari Pak Menteri. Dan tentu ini bukan hanya persoalan Pati, tapi ini juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah agar dalam melakukan semua kebijakan dilakukan dengan proses kehati-hatian, dicermati landasan hukumnya, diperhatikan betul kemampuan rakyat, dan sosialisasinya harus dilakukan dengan semaksimal mungkin. Berdasarkan data yang kami miliki ya teman-teman sekalian, sebetulnya kalau kita lihat ada 104 daerah yang memang mengalami kenaikan PBB P2, ada 104 begitu. Nah 20 daerahnya itu kenaikannya di atas 100%. Nah, kalau kita lihat dari 20 daerah tersebut itu hanya 3 yang kebijakannya itu dilakukan di tahun 2025. Sebagian besar itu berjalan. Mantan Ketua DPR RI sekaligus terpidana kasus korupsi IKTP Setia Novanto resmi menjalani pembebasan bersyarat. Selain putusan PK, kelakuan baik selama di lapas Sukamiskin menjadi syarat Setia Novanto dapat pembebasan bersyarat. Mantan Ketua DPR Republik Indonesia, Setia Novanto, bisa bebas bersyarat terhitung sejak 16 Agustus 2025. Meski telah bebas, Setnov tetap memiliki kewajiban untuk lapor setiap bulan ke Balai Permasyarakatan Bandung. Selama menjalani pidana di Lembaga Permasyarakatan, terpidana kasus korupsi IKTP itu berperilaku baik. Hal itu menjadi pertimbangan Direktorat Jenderal Permasyarakatan Ditjenpas Provinsi Jawa Barat untuk memberikan Setia Novanto bebas bersyarat. Selain itu pemirsa, PK Setnov juga dikabulkan oleh MA. Selanjutnya, masa wajib lapor Setia Novanto akan berlangsung hingga 1 April 2029. Selama periode tersebut, Setnov juga tidak bisa menggunakan hak politik termasuk hak pilih dalam pemilu. Sebelumnya, mantan Ketua DPR Setia Novanto divonis bersalah kasus korupsi KTP elektronik yang merugikan negara lebih dari 2,3 triliun rupiah. Setnov dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan denda 500 juta, hak politiknya juga dicabut selama 5 tahun. Sementara itu pemirsa, menanggapi pembebasan bersyarat Setia Novanto, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM Zainur Rohman menyesalkan atas pembebasan tersebut. Pukat menyoroti aturan yang bisa membuat Setia Novanto bebas bersyarat. Ya, pembebasan bersyarat Setia Novanto ini tentu melukai rasa keadilan masyarakat, menimbulkan hilangnya efek jera dalam pemberantasan korupsi dan tidak menunjukkan spirit anti korupsi dari pemerintah. Tentu mungkin secara aturan hukum sudah sesuai, justru yang kita persoalkan adalah aturan hukumnya. Dengan dibatalkannya PP nomor 99 tahun 2012, maka bagi pelaku tindak pidana khusus tidak ada perlakuan yang berbeda dengan narapidana lainnya, begitu mudahnya mendapatkan remisi maupun pembebasan bersyarat. Nah, ini tentu harus dipikirkan ulang oleh pemerintah agar ke depan ada syarat-syarat khusus yang diberlakukan bagi para narapidana korupsi untuk dapat mendapatkan remisi maupun pembebasan bersyarat. Polemik royalti musik belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Kami akan membahas informasinya sesaat lagi usai jeda. Tim Satgas Garuda Merah Putih II kembali menyalurkan lebih dari 28 ton bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza di Palestina melalui airdrop. Penyaluran ini dilaksanakan melalui kerjasama Indonesia dan Kerajaan Yordania. Sejak dimulai pada 17 Agustus, total bantuan yang telah diterjunkan mencapai 28,1 ton.
Penyaluran ini dilaksanakan melalui kerjasama Indonesia dan pemerintah Yordania sekaligus menegaskan peran Indonesia dalam kolaborasi kemanusiaan internasional bersama Yordania. Komandan Satgas Garuda Merah Putih II, Kolonel Penerbang Puguh Yulianto menegaskan operasi kemanusiaan ini diperpanjang untuk mencapai target distribusi hingga 80 ton. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polemik royalti musik belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pengelolaan royalti, mulai dari pemungutan hingga distribusi kepada para pencipta karya, dinilai menjadi biang kerok kisruh yang tak berkesudahan. Lantas, adakah jalan tengah agar persoalan royalti tak menggerus usaha dan hak pencipta lagu tetap terlindungi? Polemik royalti musik terus mengusik. Ada tanya tertinggal di balik aturan royalti yang digawangi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN. Aturan ini tak hanya menjadi momok baru bagi para pemilik usaha komersil di ruang publik seperti pengelola mal, hotel, restoran, dan kafe, lantaran pemutaran lagu bisa berbuntut pidana. Tapi juga berpotensi merugikan seniman kala ruang tampil musisi menjadi berkurang. Apalagi tata kelola royalti selama ini dinilai amburadul, menyimpan banyak persoalan. Memang royalti ini selalu menjadi ya istilahnya kisruh begitu ya. Sampai dengan saat ini pun menjadi perdebatan terus-menerus yang tiada henti begitu. Jadi menurut kami berarti ini ada sesuatu yang memang belum sempurna begitu. Tetapi kembali lagi ke pusat perbelanjaan secara prinsip mendukung royalti begitu ya, karena kami menghormati hak cipta daripada seseorang begitu. Nah, tetapi memang telah terjadi kisruh dari kedua sisi, baik cara memungutnya dengan kasus-kasus ada pengaduan pidana dan sebagainya itu kan kepada para pelaku usaha, demikian juga dengan para musisi, para artis gitu kan, para pencipta. Ini kisruh juga begitu kan, berdebat juga. Berarti kan di kedua sisi ini ada sesuatu yang masih belum sempurna begitu. Lantas adakah jalan tengah agar persoalan royalti tak menggerus usaha dan hak pencipta lagu tetap terlindungi? Saya kira ikut aturan yang ada ya. Tapi saya katakan tadi kita bertahap. Jangan juga kita kemudian seperti mengganggu dunia usaha, apalagi yang sifatnya mikro ya. Kalau saya sih pikir ada aturan untuk itu. Kan mereka sedang tumbuh dan nggak boleh nggak boleh diganggu dulu dengan masalah-masalah begini. Takutnya kegairahan untuk berusaha ini jadi terhambat. Undang-Undang Hak Cipta 2014 sudah dirilis. Itu norma hukum itu tidak bisa dirubah-rubah dengan seenaknya saja gitu. Jadi ya ketika ada pencipta lagu yang bilang silakan pakai lagu saya gratiskan. Undang-undang itu, norma-norma itu yang harusnya berlaku pasti, memiliki kepastian yang tinggi. Jadi sumir. Kisruh pemungutan royalti musik yang berujung sanksi denda sebesar 2,2 miliar rupiah bagi pengusaha restoran di Bali menguak persoalan klasik bila ada informasi terputus dari aturan main memutar lagu di ruang komersil. Aturan mengenai royalti musik sebenarnya sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam aturan itu, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional ditunjuk sebagai lembaga bantu pemerintah non-APBN untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti.
Ketentuan mengenai tarif royalti musik dan lagu diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM tahun 2016. Tarif royalti untuk bidang usaha jasa dan kuliner ditentukan tiap kursi per tahun. Restoran atau kafe yang memutar lagu atau musik wajib membayar royalti sebesar Rp120.000 per kursi per tahun. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur besaran tarif, tapi pelaksanaannya dinilai belum transparan, sehingga seringkali berujung gaduh. Komplain dari kita kan kliennya LMKN ya, saya kan bergabung dengan LMK, dalam hal ini juga LMKN, WAMI, ingin adanya sebuah transparansi, termasuk bagaimana cara mereka mengkolek dan bagaimana cara mereka mendistribusi. Dan ini sebenarnya udah lama. Jadi masalahnya itu kalau saya lihat karena tidak adanya sistem tracking yang mumpuni, yang bisa memberikan laporan real time, di mana, kapan, siapa, ya itu nggak punya. Jadi makanya ini yang akhir-akhir ini udah itunya nggak punya, karena tidak memiliki sistem tersebutlah, makanya pelanggaran etika bisnisnya besar. Sekarang isunya lagi menggelinding ya, semua orang berbicara, semua orang marah-marah di sosial medianya. Kita mau naik kelas. Jadi kita mau naik kelas menjadi industri musik buat para pencipta lagu akan lebih baik lagi. Karena sekarang kita lihat, kenapa kita berjuang, kenapa kita ada di aksi, kenapa kita membentuk aksi bersama-sama dengan kawan-kawan pencipta lagu, karena memang ada disparitas, kesenjangan yang luar biasa. Para pencipta lagu ini satu-satunya orang yang tidak menikmati hasil dalam sebuah konser pertunjukan. Artisnya dibayar, sound engineer dibayar, lighting dibayar, tukang make up dibayar, tukang audio rambut visual dibayar, orang bikin kopi aja dibayar. Tapi pencipta lagu dilupakan. Berbagai pihak pada hakikatnya sepakat bahwa penghargaan terhadap karya seni melalui royalti penting untuk diterapkan. Tapi, tanpa sistem yang transparan, tarif yang wajar, dan mekanisme yang melibatkan semua pemangku kepentingan, maka persoalan royalti ini akan terus menjadi polemik tak berkesudahan. Kami juga akan mengundang LMKN ya, untuk kemudian mendudukkan perkara ini, sejauh apa proses yang terjadi. Kenapa? Dari awal kami memang Komisi 13 khususnya tidak mau intervensi terlalu dalam karena ini sedang bergulir di Komisi 10. Nah, tapi karena ini sudah berkaitan dengan mitra kami Kementerian Hukum gitu, dan kita juga melihat bagaimana beberapa kali Pak Menteri sudah melakukan statement mengundang beberapa pihak gitu. Nah, kami juga akan mengundang LMKM nantinya untuk memberikan ketegasan, karena prinsip kita berdemokrasi itu kan ada lembaga yang akuntabel dalam menjalankan fungsi-fungsi publik, dan juga transparansi menjadi spirit dari proses kita berdemokrasi. Kekisruhan yang terjadi hari ini akibat dari edukasi dan sosialisasi yang tidak merata di seluruh Indonesia. Apa yang dipikirkan oleh pencipta, pengguna lagu di Jakarta tidak sama dengan yang dipikirkan oleh teman-teman di Aceh, Papua, dan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi sekali lagi, perbedaan dalam memahami klausul dalam Undang-Undang Hak Cipta karena edukasi yang tidak merata di seluruh Indonesia. Kewajiban membayar royalti bagi pengelola usaha komersil yang memutar lagu atau musik memang sudah semestinya dilakukan. Tapi pendekatannya harus saling menguntungkan agar bisnis terjaga, pencipta lagu haknya terlindungi, dan ekosistem musik terus hidup.
Sejumlah narapidana penganiayaan berat mendapatkan remisi di HUT ke-80 Republik Indonesia. Pemberian remisi kepada Ronald Tanur, Mario Dandi, dan juga Shane Lucas sontak memantik beragam reaksi dari masyarakat, mengingat kasus yang menjerat ketiganya sempat menjadi perhatian nasional. Kami akan hadirkan pembahasannya dalam Dialog Kabar sesaat lagi. Sebanyak 179.312 narapidana di seluruh Indonesia memperoleh remisi pada momentum HUT ke-80 RI tahun ini. Beberapa di antaranya merupakan narapidana yang menarik perhatian publik, antara lain Ronald Tanur hingga Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas. Ronald Tanur yang terlibat dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian kekasihnya Dini Sera menerima 2 jenis remisi, yakni remisi umum sebanyak 1 bulan dan remisi dasawarsa sebanyak 90 hari. Selain Ronald Tanur, perhatian publik juga tertuju kepada Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas, terpidana kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora. Keduanya mendapatkan remisi sebanyak 6 bulan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Brigjen Pol Mashudi menyatakan, para narapidana yang mendapatkan remisi karena berkelakuan baik selama di penjara. Untuk remisi daripada umum, itu semua warga binaan. Ini seluruh yang ada kasus tidak ada tanpa terkecualian. Ini semuanya kita berikan semuanya, termasuk dasawarsa kita juga sama, kita berikan semuanya. Tanpa ada pilih kasih pada kasus apapun. Semua warga binaan kita mendapatkan. Pemberian remisi kepada Ronald Tanur, Mario Dandi, dan Shane Lucas sontak memantik beragam reaksi dari masyarakat, mengingat kasus yang menjerat ketiganya sempat menjadi perhatian nasional. Lantas, perlukah sistem remisi mempertimbangkan konteks sosial dan dampak kasus terhadap korban serta masyarakat? Ya, itu tadi pertanyaannya, apa yang menjadi pertimbangan diberikannya remisi, apalagi ketiganya ini merupakan terpidana ataupun terjerat kasus penganiayaan berat. Kami akan membincang bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kami. Sudah ada Bang Denny Indrayana yang merupakan mantan Wakil Menteri dari Hukum dan HAM periode 2011 dan juga 2014. Terima kasih Bang Denny sudah hadir bersama kami. Selamat malam. Dan hadir pula bersama kami Aristo Pangaribuan yang merupakan pakar hukum Universitas Indonesia. Selamat malam Bang Aristo. Dan juga terhubung bersama kami Muhammad Nailul Amani yang merupakan kuasa hukum dari Dini Sera. Selamat malam Bang Nailul. Selamat malam. Ya, Bang Nailul, kita ketahui bersama bahwa Ronald Tanur merupakan salah satu nama yang mendapatkan remisi. Kami ingin mengetahui bagaimana pendapat Anda mewakili dari korban. Terima kasih atas waktunya. Jadi terkait dengan remisi yang diperoleh oleh Ronald Tanur ya, terlepas itu merupakan haknya, tapi kita tahu bahwasanya dalam kasus Ronald Tanur, itu Ronald Tanur sangat mencederai, melecehkan, dan mencoreng muka dari penegakan hukum di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui sendiri. Sehingga kami dari pihak keluarga korban sendiri, korban Dini Sera, itu sangat kecewa atas diberikannya remisi terhadap Ronald Tanur dengan kurun waktu yang menurut kami begitu lama. Selain itu, dalam hal ini negara hadir untuk Ronald Tanur, tapi negara tidak hadir kepada keluarga korban yang dalam hal ini adalah Dini Sera Afrianti. Yang mana pada saat kasasi, penuntut umum dalam memori kasasinya tetap menyampaikan permohonan restitusi yang diajukan oleh LPSK, yang mana itu merupakan memang permohonan dari keluarga korban.
Namun dalam putusan kasasi, majelis yang memutus perkara tersebut tidak mengabulkan permohonan restitusi tersebut. Sehingga dalam hal ini, dalam konteks yang sama, negara itu hadir kepada Ronald Tanur yang merupakan orang yang telah melakukan tindak pidana, tapi negara tidak hadir kepada korban atau mungkin keluarga korban yang di situ mendapatkan dampak dari tindakan yang dilakukan oleh Ronald Tanur tersebut. Dalam hal ini negara, menurut kami itu tidak mencerminkan perbuatan yang dilakukan oleh negara itu tidak mencerminkan pasal kedua Pancasila, keadilan sosial. Maksud saya adalah bunyi butir dari Pancasila yang mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwasanya korban ini juga rakyat Indonesia, Ronald Tanur juga rakyat Indonesia, tapi negara tidak hadir kepada kedua belah pihak dan negara hanya hadir kepada Ronald Tanur saja. Mungkin itu tanggapan dari saya. Baik, Bang Denny, ini juga menarik karena memang kita ketahui bersama bahwa remisi ini adalah hak yang diberikan kepada narapidana, tapi juga ada pihak keluarga yang menjadi korban ini, seumpama ini ada sanksi sosial yang seharusnya diterima oleh para pelaku, namun ternyata tidak puas dari keluarga karena itu tidak tersampaikan. Bagaimana pendapatnya? Memang ini harus dilihat secara komprehensif ya. Kalau dari perspektif korban tadi sudah disampaikan, dari perspektif lembaga pemasyarakatan, pemberian remisi itu adalah bagian dari sistem untuk memberikan pembinaan. Jadi kalau tanya ke teman-teman di lapas, maka mereka bilang kalau tidak ada reward kepada yang berkelakuan baik, maka tidak ada insentif orang untuk berubah. Nah, reward itu salah satu bentuknya adalah remisi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan berbagai hak-hak narapidana yang lain. Sebaliknya kalau tidak berkelakuan baik, maka tidak mendapatkan remisi. Itu konteks teorinya. Problemnya adalah saya melihat apakah konteks yang normal ini bisa diterapkan dalam kondisi hukum kita sekarang. Di situ persoalannya. Kenapa waktu kami dulu diberi amanah, kita menerbitkan peraturan pemerintah nomor 99 yang kemudian mengetatkan pemberian remisi kepada napi-napi tindak pidana yang memang kita anggap merupakan bagian dari masalah bangsa ini. Korupsi, teroris, bandar narkoba, dan sejenis itu. Termasuk kejahatan-kejahatan organisasi internasional lainnya. Itu karena kami ingin menegaskan politik hukum kita harus berbeda ketika berhadapan dengan kasus-kasus yang merusak tatanan sosial kehidupan bermasyarakat. Di mana ada hak napi, tetapi juga harus diperhatikan bahwa korupsi itu merusak sangat mendasar fondasi-fondasi kehidupan bernegara, narkoba juga demikian, teroris juga demikian, sehingga kita ketatkan dan hampir tidak ada yang mendapatkan remisi, hanya bisa dihitung dengan jari. Politik hukum semacam itu dihadirkan, dilahirkan karena pemahaman bahwa di samping hak narapidana, negara harus hadir untuk bersikap bahwa kita harus memberantas korupsi, narkoba, teroris, pencucian uang, perdagangan manusia secara luar biasa. Iya, tapi kalau kita lihat dalam kasus ini untuk terpidana berat, maksud kami untuk penganiayaan berat, ini bisa dilihat apakah berkelakuan baik ini merupakan syarat yang cukup untuk mendapatkan remisi tersebut? Kalau kita bicara norma, aturannya iya. Dan itu sudah ada undang-undangnya, peraturan menterinya, bahkan diturunkan dalam peraturan lebih teknis, di Dirjen dan seterusnya. Tinggal bagaimana konsistensi meletakkan aturan itu. Tidak jarang kita mendengar kesesuaian aturan itu bisa diubah. Dan ini kan bukan hal baru di negeri ini ya. Aturan syarat wakil presiden saja bisa dirubah oleh Mahkamah Konstitusi kan. Dan kita mendapatkan putusan Pak Usman untuk Gibran. Tetapi dalam hal ini yang sering dikhawatirkan adalah adanya pungli, uang-uang yang beredar untuk diperjualbelikannya hak-hak narapidana ini. Dan saya sebagai yang pernah mengemban amanah sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM,
mengakui itu banyak. Bahwa tatanan lembaga pemasyarakatan kita, terlepas saya berhormat kepada teman-teman di lapas, di rutan yang masih menjaga integritas, tapi tidak sedikit yang memang masih tercemar dengan praktek-praktek pungli ini, termasuk dalam pemberian remisi. Sehingga melihat hanya pada tataran konseptual, teoritik, ini berkelakuan baik, secara hanya tekstual saja, itu tidak cukup. Tidak cukup. Harus betul-betul dikuliti, dibelajeti bahwa ini bukan praktek jual beli hak-hak narapidana. Iya, tentunya Bang Risto, kami juga ingin mengetahui dari pandangan Anda sendiri sebagai pakar, apakah ini adil pemberian remisi sementara juga ini menjadi perhatian dari publik sendiri? Oke, begini. Setuju dengan Prof. Denny ya, soal konseptual tadi ya. Ini kan paradigmanya itu hak ya. Paradigmanya kan dari penjara kemudian warga binaan, itu hak. Persoalannya adalah metode, ini kan kewenangan dan hak. Kewenangan diberikan oleh negara, hak dari warga binaan. Persoalannya adalah kewenangan negara dalam memberikan hak itu, metodenya. Nah, kalau saya agak berbeda sedikit kepada Prof. Denny. Prof. Denny bilang hukum tekstualnya kira-kira sudah baik memang begitu. Kalau saya melihat justru hukum tekstualnya juga mengandung persoalan sehingga publik kecewa. Apa yang mengandung persoalan? Begini, kasus misalnya kayak Mario Dandi yang kita diskusikan adalah kasus publik yang orang itu heavily invested terhadap perkaranya. Menjadi perhatian sosial, makanya kita pertanyakan soal adil atau tidak adil. Kedua, mekanisme pemberian hak tadi, ini di Kemenkumham ini, sekarang Kemenkum ini kan tertutup. Maksudnya saya tertutup gini, ada sidang TPP ya, tim pengamat pemasyarakatan. Itu prosesnya birokratis. Itu isinya kan internal dari aparat Kementerian Hukum dan HAM. Artinya prosesnya ini tertutup dan kita tidak bisa akses. Orang tiba-tiba dikasih siaran pers, si ini mendapatkan remisi, si itu mendapatkan remisi. Sehingga orang kan kaget. Nah, hal ini berbeda misalnya, saya kasih contoh, nggak usah jauh-jauh. Misalnya di Singapura. Di Singapura itu ketika mau memberikan remisi saja, itu ada yang namanya risk assessment. Salah satu faktor risk assessment itu adalah apakah ini menimbulkan keresahan sosial atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, di negara-negara lain, proses seperti sidang TPP, itu kan sebelum diberikan remisi itu kan ada TPP ya, rekomendasi dari TPP, misalnya pembebasan bersyarat juga begitu. Itu melibatkan orang independen, eksternal. Siapa itu misalnya? Tokoh masyarakat yang mewakili partisipasi masyarakat. Karena dalam perkara seperti ini, karena yang dilanggar adalah hukum publik, maka masyarakat punya suara di situ. Kenapa Indonesia tidak bisa melakukan No hal wonder. itu? Desain hukumnya memang birokratis seperti itu. Tertutup artinya. Pengambilan keputusannya tertutup. Sehingga unsurprisingly, makanya kita nggak kaget juga kalau misalnya ada keputusan besar seperti ini, ya, dalam perkara yang heavily invested, bahkan TV One sudah diskusi soal perkara ini beberapa kali dan saya juga diundang, kaget kan? Kita tiba-tiba siaran pers, kemudian pejabatnya memberikan eksplanasi yang ya normatif, ya, itu hak, berkelakuan baik, tanpa kita bisa lihat proses pengambilan keputusannya, tanpa kita bisa akses pertimbangan fullnya seperti apa. Yang diberikan kepada publik ya hanya press release yang singkat saja. Nah, ini berbeda dengan negara tetangga, misalnya nggak usah jauh-jauh di Singapura, yaitu diberikan juga akses terhadap informasi itu. Artinya prosesnya itu tidak transparan. Iya, menurut saya iya. Sehingga kita kaget. Walaupun secara konseptual saya setuju dengan Prof. Denny, itu hak. Kalau tidak, orang tidak mau ada insentifnya untuk berkelakuan baik. Karena paradigmanya ini kan namanya juga lembaga pemasyarakatan. Memasyarakatkan orang yang pernah bersalah, begitu loh. Diberikan kesempatan. Jadi bukan untuk menghukum seberat-beratnya. Bahwa konsep remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat itu exist, yes, secara konseptual, iya, dan itu hak. Tapi persoalannya di sini tadi metode untuk exercising hak itu persoalannya. Ya, Bang Nailul, ini bagaimana pendapat Anda dari pernyataan Mas Aristo tadi? Apakah benar dalam proses pemilihan remisi ini menurut Anda dari kuasa hukum korban ini sendiri melihat bahwa tidak ada transparansi ataupun keterbukaan dalam pemilihan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan remisi, Bang Nailul? Terima kasih. Tadi saya menyoroti 2 poin dari Pak Denny dan Pak Aristo. Yang pertama dari Pak Denny, yang pengalamannya menyatakan bahwasannya tidak sedikit adanya pungli pada saat pemberian remisi. Itu tadi yang disampaikan Pak Denny. Yang kedua Pak Aristo terkait proses tersebut tidak transparan. Pada prinsipnya saya
saya sepakat dengan apa yang disampaikan dengan Pak Risto, bahwasanya proses tersebut tidak transparan karena tiba-tiba muncul, tiba-tiba diberikan seperti itu. Tadi di cuplikan tadi disebutkan bahwasanya semuanya mendapatkan haknya dan sebagainya. Tapi kita nggak tahu apakah memang ada atau tidak dari pihak narapidana yang di situ memang pada prinsipnya dia memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi, tapi ternyata dia tidak mendapatkan remisi. Karena kita tidak tahu, kita tidak pernah tahu terkait prosesnya seperti apa, sehingga tadi memang kurangnya transparan, tiba-tiba kok Ronald Tanur dia dapat remisi gitu kan. Ini juga menjadi pertanyaan bagi kami, emang dia di dalam itu ngapain aja, berkelakuan baik seperti apa, seperti itu. Terus tidak sedikit adanya pungli tadi yang disampaikan oleh Bang Denny ya, terkait itu. Nah, kalau memang seandainya memang Ronald Tanur itu melakukan ada upaya lah di situ dalam tanda kutip terkait dengan pembayaran sehingga dia mendapatkan remisi, itu mungkin saja karena pada saat persidangan tingkat pertama di Surabaya dia sudah melakukan itu. Apalagi di lapas ini kan juga tertutup ya dari pihak, nggak ada yang pengawasan dan sebagainya dari pihak luar eksternal, terutama dari pihak masyarakat lah, selaku orang yang sering mengawasi ya, masyarakat yang sering mengawasi. Di situ kita nggak tahu nih tiba-tiba kok dia dapat remisi. Itu memang harus diatur secara tegas terkait dengan transparansi siapa saja sih yang dapat, terus kenapa dia bisa dapat remisi. Iya, Bang Denny, ini kalau menurut pihak dari kuasa hukum dari Denny Saraya yang merupakan korban dari Ronald Tanur menyatakan bahwa ada dugaan adanya transaksional dari Ronald Tanur dan juga dari pihak mungkin lapas ataupun kuasa hukumnya kepada hakim. Yang kita ketahui mungkin ini masih menjadi tanda tanya. Ini apakah menurut Anda apakah ini bisa ditindaklanjuti dan juga bagaimana solusinya nanti dijawab Bang Denny selepas jeda pariwara berikut ini. Kita lanjutkan perbincangan kami, Bang Denny menjawab mengenai adanya dugaan bahwa Ronald Tanur ini mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan remisi. Ini menurut Anda seperti apa? Saya tidak punya buktinya. Iya, tapi dugaannya ada beberapa pihak. Begini. Kebetulan saya di dalam sejarah pernah menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM. Cuman 3 tahun. Tapi dalam 3 tahun itu sayangnya di tataran pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan di lapas, di rutan, itu di setiap proses tidak lepas dari praktek pungli. Semua, dari Anda mau kunjungan, besuk, Anda mau dapat makan, ada kantin di dalam itu, bagaimana kantin bisa, Anda dapat bahkan bisa beli HP, Anda bertemu dengan istri, Anda mendapatkan remisi PP dan seterusnya. Semua proses itu ada harganya. Anda dapat kamar, mau kamar sendiri, mau kamar seperti apa, itu semua ada harganya. Kok Mas Denny nggak membereskan itu? Saya berusaha membereskan itu. Tetapi dengan segala hormat lagi-lagi ke teman-teman pemasyarakatan, ini saya tahu ada yang masih gigih betul mempertahankan integritas tak terbeli begitu. Tetapi sayangnya ini sudah terlalu rutin, sudah terlalu berakar dan berkarat begitu, sehingga perlu memang agak keras gosoknya dengan amplas besi begitu, dan itu tidak mudah. Kami waktu itu sering melakukan sidak tertutup maupun terbuka dengan kamera ataupun tidak, yang teman-teman bilang sering ya, di luar itu lebih sering lagi. Tetapi sayangnya itu tidak juga selesai. Tanggung jawab saya untuk membereskan itu tidak tuntas. Maka berdasarkan pengalaman itu, tidak heran kalau ini masih terjadi. Saya menduga praktek-praktek ini masih terjadi. Dan apakah pemberian remisi sekarang bebas dari itu? Tidak. Betul. Yang dapat remisi belum tentu semuanya itu berdasarkan aturan. Tidak salah apabila ada yang khawatir ini ada praktik jual belinya. Demikian pula yang tidak dapat remisi bukan berarti mereka tidak sesuai aturan. Iya.
karena mereka tidak menyetor uang upetinya. Nah, ini bukan hanya ada di lapas, negeri ini negeri pungli. Jadi praktek pungli kita di pemilu, di hukum, di semua aspek itu merusak betul. Inilah yang harus sama-sama kita hentikan. Nah, kembali ke remisi ini, saya memahami bagaimana korban tentu merasa ini kok diberikan, bagaimana dengan perspektif kami. Transparansi tadi disampaikan. Di PP 19 yang sudah dicabut, jadi politik hukum kami itu mengeluarkan, itu didukung oleh Mahkamah Agung, didukung oleh Mahkamah Konstitusi. Karena pada saat itu diuji oleh para napi korupsi misalnya, banyak yang uji, tidak hanya sekali dua kali, di Mahkamah Agung itu dikuatkan oleh almarhum Artijo Alkostar, di Mahkamah Konstitusi dikuatkan juga oleh Pak Mahfud dan kawan-kawan. Pada saat itu, setelah berubah, setelah ganti rezim, politik hukumnya berubah, yang membatalkan ya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi juga. Oleh napi-napi korupsi juga. Jadi politik hukumnya yang berubah. Dari awalnya dianggap ini kejahatan luar biasa, korupsi menjadi tidak. Karena itu waktu PP 99, prosesnya itu Mas, kalau teroris kita juga minta agar ada surat dari BNPT. Kalau korupsi kita juga minta ada surat dari KPK. Kalau narkoba kita minta surat ada dari BNN. Di samping TPP dan teman-teman berapat begitu. Jadi kita tetap melibatkan pihak ketiga dan harapannya dengan mekanisme seperti itu akan lebih mendengarkan lebih luas gitu. Tentu kalau tertutup wajar orang menduga ini ada praktek koruptifnya karena kan korupsi itu terjadi ketika ada kewenangan yang monopolistik tanpa transparansi. Corruption is authority plus monopoly minus transparency. Dengan adanya tertutup itu yang menimbulkan banyaknya kecurigaan Bang Aristo. Namun pertanyaannya selanjutnya, apakah perlu perubahan terhadap aturan sehingga tidak ada kesalahpahaman lagi? Kalau ditanya perlu atau tidak, ya perlu ada perubahan aturan. Tapi persoalannya bukan di situ. Merubah aturan itu kan ya gampang lah. Kita buka Microsoft Word, kita ngetik banyak teori. Persoalannya adalah willingness atau kemampuan untuk mengubah. Kenapa? Karena dengan mengubah aturan itu kan merubah comfort zone selama ini. Ya, ketika misalnya tadi Prof Denny mengatakan proses itu tertutup, mungkin ada kemungkinan Prof Denny pelaku sejarah membuka peluang terjadinya korupsi. Ketika kita rubah aturan lebih transparan, maka ada orang yang terganggu, maka ada aktor-aktor yang terganggu, set aside oleh orang-orang yang tadi integritasnya tidak bisa dibeli. Ya, persoalannya ada di situ. Tadi Prof Denny melabelinya dengan politik hukum. Apakah politik hukumnya mampu menjangkau untuk merubah peraturan itu? Nah, yang paling penting tadi misalnya soal Dini Sera, kita lihat bagaimana proses itu tidak melibatkan victim atau korban sama sekali. Kalau kita lihat di negara-negara maju, ya Singapura, Malaysia ya, nggak usah jauh-jauh, nggak usah kita Amerika, Singapura atau Australia ya, Prof Denny, ada yang namanya victim impact statement. Ketika orang mau diberikan remisi atau pembebasan bersyarat atau parol misalnya. Apa itu victim impact statement? Karena di dalam perkara ini kita bicara konteks Ronald Tanur dan Dini Sera, ini kan pembunuhan, ada nyawa yang hilang. Yang paling tergoncang itu, publik, tapi yang paling tergoncang itu kan keluarganya. Nah, suara victim ini, suara korban itu kan tidak didengar. Maka kita lihat tadi kuasa hukum dari Dini Sera kan kaget melihatnya tiba-tiba. Apalagi misalnya perkara ini ada lapisan rekayasa kasusnya kita tahu. Tiba-tiba ada press release, cuma satu paragraf, mending satu paragraf, itu kan hanya nama-nama, kemudian kaget karena prosesnya tidak transparan, karena victimnya, korbannya tidak pernah didengar. Ini persoalan lain dalam sistem hukum acara pidana kita, korban ini tidak ada tempatnya. Kadang-kadang korban ini, saya katakan istilahnya difungsionalisasi atau dijadikan instrumen aja. Instrumen apa? Ya cuman dipakai misalnya untuk keterangan saksi aja. Ya, misalnya keluarga korban untuk keterangan saksi dipakai untuk memperlengkap berkas saja, tapi dia tidak ditempatkan di dalam posisi yang semestinya di dalam hukum acara. Salah satu contoh konkret adalah dalam perkara ini. Ya, tiba-tiba misalnya dipotong nanti tanpa didengar apa sih suaranya, suara korban ini. Paling tidak didengar dalam sidang, saya bayangkan dalam sidang TPP itu didengarlah suara korban misalnya. Baik, Bang Nailul, silakan tanggapannya tentang pernyataan dari Bang Aristo tadi. Pak, kami sepakat sebenarnya dengan Bang Aristo terkait dengan perlu didengarnya dari pihak korban. Itu memang sesuatu hal yang penting menurut kami, karena
adanya perkara tersebut, kenapa dia dihukum sampai itu kan karena adanya korban dari kami. Makanya ketika memang dari pihak korban menyampaikan bahwasanya, oke lah, kalau memang dikasih remisi karena mungkin sudah memaafkan atau apa, itu baik-baik saja. Tapi kalau dalam hal ini, dalam kasus Dini Sera ini, ada ketidakadilan, ada timpangan atas nama keadilan saya berbicaranya. Ketimpangan keadilan, yang mana satu itu dia udah menjadi korban, hidupnya terlunta-lunta, bahkan ibunya almarhum Dini Sera itu pasca memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Surabaya, beliaunya ikut wafat karena kecapean memperjuangkan keadilan untuk anaknya. Itu pun juga tidak dilihat oleh hukum, oleh negara ini. Sehingga ketika keluarga almarhumah Dini Sera menyatakan bahwasanya terkait dengan dihukumnya Ronald Tanur, apakah dia puas? Belum. Karena pada prinsipnya keadilannya nggak hanya di situ. Kita sudah melakukan restitusi karena Dini Sera ini punya anak yang masih kecil. Selain itu orang tua Dini Sera tinggal satu, yaitu bapaknya. Saya tahu sendiri bapaknya udah seorang petani yang udah sepuh, udah tua ya, udah kakek-kakek, tapi beliau masih tetap bertani. Yang mana harus menghidupi cucunya, anaknya almarhum Dini Sera itu. Tapi setelah kita mengajukan melalui LPSK itu tadi, kita ditolak oleh negara tidak mau melihat itu gitu loh. Tapi negara itu lucunya, negara malah melihat Ronald Tanur dan memberikan hadiah kepada Ronald Tanur. Ini kan sebuah ketimpangan keadilan gitu. Makanya kami berharap bahwasanya negara, apalagi di bulan kemerdekaan ini, kalau memang negara menyampaikan bahwasanya negara ini adalah negara hukum, yang mana negara hukum itu adalah memprioritaskan keadilan, ya ayo kita bangun sama-sama, kita bentuk sama-sama keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia ini. Ya, Bang Nailul, yang menjadi permasalahan ini adalah dari publik sendiri, Bang Denny. Kita ketahui bahwa adanya anggapan dengan perilaku yang begitu keji dilakukan, tapi ternyata ini mendapatkan keringanan. Itulah yang menjadi tanda tanya di masyarakat. Nanti dijawab ya, Bang Denny, sesaat lagi. Ya. Kita lanjutkan perbincangan kami, Bang Denny. Kita ketahui bersama selain dari Ronald Tanur juga ada Mario Dandi yang juga melakukan penganiayaan secara tega terhadap David Ozora. Yang kita ketahui pula bahwa publik ini menentang keras adanya keringanan terhadap kedua penganiayaan berat ini. Yang ingin kami pertanyakan, dengan adanya remisi yang sudah diberikan, apakah bisa ditolak ataupun dibatalkan? Remisi bisa dibatalkan atau tidak? Sebagai satu keputusan tata usaha negara, keputusan pejabat publik, keputusan TUN ini, tentu itu bagian dari objek TUN yang bisa digugat ke peradilan tata usaha negara. Tetapi siapa yang menggugat, legal standingnya seperti apa, itu juga menjadi perdebatan. Dan biasanya dulu ada gerasi yang digugat karena diberikan kepada bandar narkoba. Putusan PT UN-nya sendiri beraneka ragam gitu. Tapi poinnya adalah langkah hukum bisa dilakukan, dan apakah itu korban atau LSM yang punya concern dengan persoalan ini, ya bisa saja maju sebagai penggugat di hadapan peradilan tata usaha negara. Tapi bagi saya persoalannya bukan apa langkah-langkah hukum normal begitu. Bagi saya persoalan remisi ini adalah ujung dari akar masalah kita, yang salah satu utamanya adalah bagaimana kita membangun demokrasi kita, negara hukum kita di tengah misalnya sistem pemilu kita yang pemenangnya adalah uang. Dan kalau ini tentu beda topik ya, tapi poinnya di situ. Akar masalahnya adalah bagaimana negara hukum kita sudah tidak berdiri lagi di pilar-pilar demokrasi, tapi duitokrasi. Dolar uang bukan dolar rakyat. Ini berimbas ke semua aspek. Remisi yang semacam ini yang masih menimbulkan perdebatan karena public distrust, tidak ada kepercayaan, itu adalah ujung dari masalah aliran kotor ini. Gagal ginjal pemilu kita. Harusnya pemilu itu menghadirkan darah bersih,
tapi yang dihadirkan adalah justru darah kotor. Darah bersihnya nggak hadir-hadir, sehingga banyak kebijakan-kebijakan publik kita akhirnya diragukan kebersihannya, termasuk masalah remisi ini. Termasuk jadi masalah remisi kalau ini. ditanya bisa digugat, bisa, tapi itu langkah-langkah normal. Siapa yang bisa menjamin kalau remisinya diberikan dengan jual beli, siapa yang bisa jamin putusan tunnya tidak bisa dijual beli juga? Dan praktik mafia hukum kita itu bukan hanya di lapas, itu dari semua proses hukum. Kami pernah di Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, semua praktek penegakan hukum kita tercemar dengan jual beli perkara semacam ini. Kami pernah di Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, kami pernah Indonesian Court Monitoring di Jogja. Perjuangan kita untuk membersihkan penegakan hukum kita dari jual beli perkara itu jauh dari selesai. Iya, Bang Denny menjawab bahkan adanya distrust begitu dalam pengadilan kita. Ini juga kita tanyakan kepada kuasa hukum dari Dini Sera. Bang Nailul, ini bagaimana Anda menjawabnya bahwa ada ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap hukum dan juga seperti yang Anda sebutkan sebelumnya bahwa ada kemungkinan mencederai hukum. Bang Nailul. Terima kasih. Bahwasanya terkait dengan masyarakat sudah mulai tidak percaya, sudah tidak percaya lagi dengan penegakan hukum itu pada dasarnya sudah lama ya. Terlepas kenapa sampai sekarang masyarakat, bahkan di masyarakat itu beredar hashtag yang berbunyi adalah no viral no justice. Itu menunjukkan bahwasanya masyarakat itu pada prinsipnya protes terhadap penegakan hukum di negara hukum ini yang tadi kata Bang Denny bisa dibeli. Itu. Ayolah, kita sama-sama aparat penegak hukum, kami juga salah satu aparat penegak hukum. Ketika kita ingin membuat masyarakat itu percaya lagi dengan penegakan hukum di negara hukum ini, ya ayo kita perbaiki bareng bersama-sama. Kita ciptakan benar-benar keadilan yang benar-benar seadil-adilnya bagi seluruh masyarakat. Kita berusaha untuk mengembalikan lagi marwah dari penegakan hukum di negara hukum ini. Yang mana kemarin kita ketahui dalam kasus Ronald Tanur juga sudah dicoreng lah marwahnya dengan artinya bahwasanya keluarganya melakukan suap dan atau gratifikasi kepada ketiga hakim di PN Surabaya. Baik, Bang Nailul. Bang Saristo, kita juga ingin mengetahui pertanyaan yang mungkin saya ingin tanyakan. Apabila memang ketiganya, Mario Dandi, ataupun Shane Lucas, ataupun Ronald Tanur ini berhak mendapatkan remisi, bagaimana meyakinkan publik yang saat ini memang sudah pendapatnya bertolak belakang dengan fakta? Kalau meyakinkan publik 100% ya pasti nggak bisa lah ya. Di sistem yang transparan pun pasti ada kontroversial di negara-negara maju ketika memberikan hukuman kepada warga binaan atau narapidana. Tapi yang paling penting adalah tadi saya sudah katakan konsepnya baik ya, memanusiakan kembali orang yang pernah salah, tetapi exercise atau metodologi untuk mengeksersis kewenangan dan hak itu yang perlu ada perubahan. Tadi saya sudah berikan ilustrasi ya bagaimana negara-negara tetangga atau negara-negara yang lebih maju, Singapura, Malaysia, Amerika, dan Inggris itu, mereka mempunyai seperti TPP. TPP itu kan tim pengamat permasyarakatan, itu yang menentukan tuh remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat. Nah ini harus ada orang independennya, jangan proses yang tertutup dan birokratis. Kalau sekarang kan ini prosesnya tertutup birokratis, isinya ya pegawai negeri, Kementerian Hukum aja semua. Nah ini tidak ada unsur Kementerian Impas. Iya sekarang IMIPAS, maaf ya. Dulu Hukum dan HAM ya. Bang Denny ini pelaku sejarahnya. Nah sekarang untuk kita mereduksi kontroversialitas itu, walaupun tentunya kita nggak bisa jamin, apa yang bisa dilakukan tadi memperbaiki sistemnya dan pengambilan keputusannya itu lebih transparan. Yang kedua itu accessible, ya argumentasinya accessible, sehingga dalam hal ini negara itu sudah menunjukkan kepada rakyatnya, saya sudah mengeksersis kewenangan itu dengan prudent, dengan hati-hati, sehingga menutup atau tidak mungkin menutup ya, meminimalisir praktek yang ditakutkan oleh Prof. Denny tadi, jual beli misalnya, manipulasi, itu setidaknya yang bisa dilakukan. Jadi dimulai dari desainnya. Kalau sekarang memang desain normatifnya memungkinkan, karena tertutup, memungkinkan untuk terjadi sesuatu yang ya misalnya perilaku koruptif, dan itu memang sistemik, apalagi kita wajar orang curiga karena itu perilaku sistemik ya. Tadi Prof. Denny menarik jauh sampai ke pemiluan, dalam hukum itu sangat sistemik juga, bukan hanya di proses lapas. Dan bagaimana cara mereduksi ya, mengobati
sistemik itu tadi saya setuju, bukan hanya dengan gugatan-gugatan normal, itu sama saja memberikan plester kepada luka yang besar, tapi mulailah dari desain hukumnya tadi saya sudah berikan ilustrasi contoh-contohnya. Ya, kita harapkan dengan adanya berbagai solusi yang sudah dibahas pada malam hari ini juga didengar oleh pemerintah, ini juga demi kebaikan penegakan hukum di Indonesia pula. Terima kasih Bang Denny, terima kasih Bang Aristo, dan juga terima kasih Bang Nailul. Waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih, sama-sama. Dan pemirsa, kami masih akan kembali selepas jeda. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan manfaat bayar pajak sama halnya dengan zakat maupun wakaf. Kami akan hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber sesaat lagi bersama Tiara Harahap. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut manfaat bayar pajak sama halnya dengan zakat dan wakaf. Menurutnya, setiap rezeki dan harta yang dimiliki ada hak orang lain yang bisa disalurkan lewat 3 jalan tersebut. Sri Mulyani mencontohkan bagaimana pajak digunakan untuk program bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan, bantuan sembako, hingga subsidi permodalan UMKM. Jadi kalau kita bicara tentang keadilan, bagaimana yang lemah kita bantu. Kalau dalam bahasa syariah itu yang disebut menggunakan zakat, wakaf. Pada dasarnya mereka yang mampu harus menggunakan kemampuannya, karena di dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Bukan ustazah ya dalam hal ini. Tapi ini karena Menteri Keuangan juga dalam setiap rezeki Anda ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan, ada yang melalui zakat, ada yang melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Dan pajak itu kembali kepada yang membutuhkan. Sementara itu, Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Kiai Haji Abdul Muiz Ali menegaskan bahwa pajak berbeda dengan zakat atau wakaf. Menurutnya, pajak berlaku secara umum, baik untuk muslim maupun non-muslim, berbeda dengan zakat yang menjadi kewajiban setiap umat Islam. Lantas tepatkah analogi pajak dengan zakat dan wakaf yang disebut Sri Mulyani? Kami akan langsung membahasnya pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya akan sapa satu persatu. Sudah ada Bapak Kiai Haji Abdul Muiz yang merupakan Wakil Sekretaris Komisi Fatwa dari MUI. Selamat malam Pak Kiai. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih sudah hadir. Kemudian juga melalui sambungan Zoom sudah bergabung bersama kami Pak Trubus Rahardiansyah yang merupakan pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti. Selamat malam Pak Trubus. Iya, selamat malam Mbak. Baik, terima kasih sudah bergabung. Saya izin ke Pak Kiai terlebih dahulu. Pak Kiai, Anda sendiri meresponnya seperti apa? Sekalipun tadi sudah ada paket sebelumnya yang mengatakan bahwa MUI sebenarnya sudah merespon, tapi ketika seorang pejabat publik kemudian menyamakan antara ajaran agama dan juga dengan kebijakan negara ini, sebenarnya pandangan seperti apa yang harus dipahami oleh masyarakat? Begini, secara bahasa sebenarnya Bu Sri Mulyani itu tidak salah-salah amat. Saya menyebutnya begitu. Jadi dalam gramatika bahasa Arab itu kita kenal dengan tashbih. Tashbih itu menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Zaidun kal asad. Zaid seperti macan. Dalam hal apanya? Nah, dalam keganasannya. Ya kan? Berarti itu Zaid bukan macan. Macan pun bukan Zaid. Artinya ketika Ibu Sri Mulyani itu mengatakan bahwa pajak itu sama dengan zakat dalam hal apa saja. Nah, itu perlu dirinci karena memang berbeda, satu entitas yang berbeda. Zakat dan pajak itu dua hal yang berbeda. Dan yang membuat publik itu merasa bertanya-tanya, bahkan terkejut sebagian, itu disampaikan di bulan Agustus. Jadi kita perlu ya mempertimbangkan sensitivitas publik dalam hal ini umat Islam atau rakyat Indonesia secara keseluruhan, bahwa memang kalau pajak itu kewajiban yang bersifat umum. Itu sifatnya adalah kewajiban yang diterapkan oleh pemerintah. Berlaku kepada siapa saja, muslim atau non-muslim yang memang berkewajiban zakat, yang berkewajiban pajak, memang harus wajib bayar pajak. Tapi kalau zakat adalah
harta tertentu diambil dari kelompok tertentu yang sudah sampai pada nisab ukuran tertentu dan diberikan pada orang-orang tertentu dan kelompok-kelompok tertentu. Zakat itu khusus orang Islam. Sementara pajak itu Muslim atau non-Muslim bisa kena wajib pajak. Oke, pun dari manfaatnya yang kemudian ditekankan oleh Ibu Sri Mulyani begitu ya, ini juga tidak bisa disamakan antara wajib, wakaf dan juga mungkin zakat tersebut dengan pajak yang kemudian disebutkan. Dalam beberapa hal, manfaat pajak itu punya kemiripan dengan manfaat zakat. Misalnya, manfaat dari pajak itu diberikan kepada kepentingan publik, kemaslahatan umat Islam atau kemaslahatan publik, itu boleh kan? Ketentuan seperti itu. Sama halnya dengan zakat. Zakat itu juga boleh diberikan kepada untuk kepentingan publik. Misalnya tempat-tempat yang memang butuh perbaikan. Jembatan memang satu desa ke desa yang lain itu butuh jembatan, itu boleh diambilkan dana zakat. Baik. Itu berarti dari sisi kemanfaatan antara pajak dengan zakat memang memiliki kemiripan. Bedanya kalau zakat itu lebih khusus. Ada 8 golongan yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60 itu, ya memang kelompok 8 itu yang berhak menerima zakat, yaitu ya fuqara, masakin, al-amil wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab dan seterusnya. Tapi kalau pajak itu berlaku umum kepada siapapun dan semua untuk apapun negara, begitu ya. Gitu. Baik, saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, kalau tadi kita sama-sama mendengar begitu ya, sebenarnya kalau pajak ini kan memang untuk seluruh warga negara Indonesia, sementara jika kita berbicara mengenai zakat dan juga wakaf, ini hanya untuk orang Islam saja. Nah, apa yang kemudian ini membuat seorang pejabat publik mengeneralisir ini, yang kemudian ini bisa dijadikan sebagai acuan bagi mereka yang bisa menerima begitu saja begitu, berkaitan dengan pidato ataupun juga statement yang diberikan oleh Bu Menteri? Ya, sebenarnya arah dari pernyataan Bu Menteri itu adalah meaningnya mendorong masyarakat untuk patuh kepada pajak, artinya kepada negara dalam hal kebijakan terkait dengan pembayaran pajak. Itu maknanya itu. Akan tetapi memang terminologi menyamakan pajak dengan yang namanya zakat ini kan sesuatu yang kemudian membawa persepsi publik yang menurut saya jadi liar gitu. Liarnya itu adalah kemudian publik berpandangan bahwa intensifikasi pajak yang selama ini dilakukan oleh pemerintah itu kemudian berujung untuk semuanya ya untuk kepentingan negara saja, dan mereka menganggap bahwa semua pekerjaan mereka, hasil semua karya mereka itu oleh publik sebagian yang menganggap itu adalah untuk kepentingan negara, sehingga artinya kita dapat apa? Padahal ini kan sebenarnya membutuhkan satu penjelasan. Tadi Pak Kiai sudah menjelaskan bahwa di dalam pajak itu memang ada unsur-unsur seperti sama mirip dengan zakat gitu. Tetapi yang jelas bahwa yang kedua saya berpandangan ada persoalan bagaimana pemerintah harus mengkomunikasi publikan secara baik terkait daripada kebijakan itu sendiri dalam melihat bagaimana mendorong publik agar taat dan patuh kepada pembayaran pajak. Di satu sisi bahwa pajak itu sendiri bermanfaat untuk publik. Dalam hal ini berbagai yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani itu adalah untuk bansos, untuk pembangunan infrastruktur, dan juga untuk pendidikan, untuk kesehatan, semua sudah dicakup semua. Nah, karena itu memang di dalam pajak ini ada kesan, memang kesannya sebenarnya memaksa kan gitu. Tapi itulah kewajiban sebuah negara agar kepada warganya itu memiliki rasa tanggung jawab di dalam membawa bangsa dan negara ini ke arah kemana. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, tapi kalau kita melihat dampaknya untuk masyarakat luas, Pak Trubus, ketika menerima statement seperti ini kira-kira seperti apa? Apakah nantinya akan merugikan atau justru sebagian besar menguntungkan karena mereka berpikir ini sama-sama wajib begitu ya sebenarnya? Iya, kalau ini gini, karena memang masyarakat kan majemuk ya, tentu ada dalam pandangan mereka, ada sebagian yang mengatakan ini baik gitu ya, baik dalam rangka tadi mengarah kepada hasrat publik agar
setidak-tidaknya itu selaras dengan kehendak dari negara atau kebijakan negara. Tetapi tentu itu juga harus dipahami oleh masyarakat yang lain seolah-olah negara ini memaksa kepada warganya dengan dalih apa tadi menggunakan istilah zakat. Padahal zakat itu oleh masyarakat dianggap itu nggak terlalu wajib juga gitu, meskipun itu sesungguhnya bagi umat Islam. Tapi umat lain kan mengatakan tidak, dan umat Islam sendiri sebagian juga mengatakan tidak wajib. Nah, inilah kemudian sebenarnya yang penting dalam kebijakan adalah asas kemanfaatannya. Kemanfaatan itu publik itu besar, maka di situ masyarakat akan mendorong, akan membantu, akan patuh. Tetapi kalau kemudian kemanfaatannya kecil, misalnya terlalu banyak untuk korupsi, kemudian untuk penyimpangan dan untuk penyalahgunaan, bahkan hal-hal yang membiayai kepentingan negara yang menurut publik tidak langsung bermanfaat. Nah, itulah publik kemudian menentang gitu loh. Itu kemudian melakukan semacam kritik-kritik. Sekarang kan protes-protes itu, kritik-kritik lebih banyak diarahkan kepada sebenarnya maunya negara apa gitu. Jangan menyamakan pajak dengan zakat. Itu kan seperti itu, Mbak. Kemudian pertanyaannya, kalau masyarakat menerima statement seperti ini, perbedaan mendasar yang bisa setidaknya mereka pahami begitu Pak Kiai ya, berkaitan dengan adanya wakaf, kemudian juga pajak dan zakat. Ini seperti apa sebenarnya? Ya kembali kepada tadi sebenarnya Mbak Tiara, bahwa zakat itu adalah terminologi keagamaan, sementara pajak itu adalah term kenegaraan. Jadi dua hal yang berbeda. Zakat tanpa didorong oleh negara pun, tanpa didorong oleh pemerintah, tetap orang muslim itu tetap berkewajiban zakat. Kalau memang sudah sampai pada ukuran seseorang itu kekayaannya wajib bayar pajak, kan begitu. Termasuk soal zakat. Zakat dan pajak itu sekalipun misalnya memiliki kemiripan manfaat, tapi caranya berbeda. Baik, kalau zakat itu tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, diambil dari yang kaya-kaya dan diberikan kepada yang miskin, kepada fakir miskin. Tapi kalau pajak itu kan semua. Meluas ya. Oleh karenanya penting, karena ini menyangkut kebijakan, harus mendasari kepada maslahah. Sebagaimana disebut dalam kaidah fikih, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan pemerintah kepada rakyat harus mendasari pada maslahah. Lah kira-kira pajak ini maslahahnya di mana? Nah, sekira-kiranya mungkin kan harapannya publik itu jangan diberatkan. Kemudian penghasilan yang tidak stabil jangan dipungut pajak. Harapannya begitu. Amanat keputusan Ijtima Ulama Indonesia tahun 2015 itu antara lain hendaknya pemerintah menerapkan pungutan pajak yang adil dan seringan mungkin. Kemudian tidak membebani rakyat pajak yang bertumpuk pada pembebasan tarif pajak bagi yang usahanya belum menghasilkan keuntungan. Lah nyatanya pemerintah kan nggak melihat itu. Pokoknya sudah sampai pada taraf sedemikian, pajak tetap berlaku. Lah, bagi kita sebagai publik, bagi rakyat misalnya, ketika aturan pajak itu diterapkan, maka harus ditaati. Karena itu adalah kebijakan yang harus ditaati oleh rakyat dan pemerintah sebagai ulil amri. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasul dan ulil amri. Baik. Ulil amri sini adalah pemerintah. Baik, pertanyaannya setelah kita menerima ini semua, kemudian selaku umat muslim dengan segala keterbatasan ya kan, kita kondisi mereka juga berbeda-beda begitu. Kira-kira mana yang kemudian ini harus didahulukan ya ketika mereka diberikan pemahaman bahwa keduanya ini ternyata sama-sama wajib, yang satunya wajib secara agama, kemudian untuk kita berbicara mengenai pajak ini juga wajib sebagai warga negara begitu. Tapi dijawab nanti, izin Pak Kiai, kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Malam kembali saat lagi untuk Anda. Mulyani, ini penting banget nih buat saya. Tolong jangan sekali-kali samakan pajak dengan zakat. Ini pesan saya, karena nggak bakalan sama. Kenapa berbeda? Karena zakat itu nggak bakal jadi Rubicon, nggak bakal jadi rumah mewah yang ditempati oleh pejabat-pejabat itu.
Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Itu tadi secuplik video begitu ya yang menggambarkan kritikan dari generasi muda berkaitan dengan statement maupun juga pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani beberapa waktu yang lalu berkaitan dengan manfaat dari pajak dan juga wakaf yang kemudian ini disamakan. Pak Kiai, izin kalau kita melihat banyak respon ya ternyata ya yang kemudian ini muncul di permukaan, termasuk salah satunya muncul dari generasi muda yang tidak setuju bahkan mengkritik secara keras apa yang disampaikan oleh Menteri kita Sri Mulyani. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Ya, bahwa memang penting ya dalam pola komunikasi itu menjaga sensitivitas. Memang sangat sensitif sekali memang menyamakan term keagamaan dengan yang bukan keagamaan. Zakat itu adalah kewajiban dalam agama Islam, sementara pajak tidak. Dan rakyat sekarang ini sadar tentang pajak itu sangat berkurang. Karena khawatir dari pajak itu digunakan oleh oknum tertentu untuk dikorupsi dan lain sebagainya. Lah ini penting saya kira bagi pejabat publik untuk menjaga bahasa menyampaikan kepada publik. Baik. Jangan mengganggu pikiran dan perasaan publik. Kira-kira begitu. Baik, saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, sebenarnya risiko politik dan juga sosialnya ini sendiri seperti apa sih? Berkaca pada video yang tadi ya, ternyata juga muncul respon dari generasi muda begitu. Iya, kalau lihat apa yang disampaikan oleh generasi muda yang mewakili tadi, itu menggambarkan bahwa secara politik sesungguhnya mereka seperti ada protes gitu, keberatan bahwa bukan semata-mata istilah bahwa pajak sama dengan zakat, bukan, tetapi sesungguhnya dia memprotes kaitan dengan banyaknya pungutan pajak-pajak yang sekarang ini memang lagi digencarkan, diintensifikasikan lagi. Selama ini juga memang penerimaan negara kita ini sangat tergantung banget pada yang namanya pajak. Ya. Nah, di luar itu yang namanya PNBP itu kan makin hari makin menurun gitu loh. Jadi itu yang kemudian dimaknai seperti itu. Yang kedua bahwa secara sosial juga melihat bahwa seolah-olah bahwa elit-elit kita itu dalam memutuskan itu tidak bersifat partisipatif gitu. Artinya tidak melibatkan publik ketika kemudian merumuskan pajak-pajak apa yang sesungguhnya bolehkan, yang sesungguhnya nggak boleh gitu kan. Jadi harusnya publik itu dilibatkan. Karena itu pelibatan publik ini kan menjadi contoh di mana kemudian anak muda sekarang melihat bahwa apa yang terjadi di Pati dan beberapa daerah lainnya itulah sesungguhnya karena ketidakmauan elit-elit politik di daerah maupun di pusat di dalam melibatkan yang namanya publik sebagai pihak yang wajib membayar pajak, kira-kira seperti itu Mbak. Sehingga di sini adalah efek domino dari pernyataan ini adalah munculnya nanti ada rasa-rasa ketidaksukaan kepada pemerintah ketika pemerintah hendak menaikkan pajak atau pemerintah enggak menambah pajak-pajak lain yang kemudian yang muncul seperti di Pati dan daerah-daerah lain yang menganggap bahwa kenaikan pajak itu membebani mereka. Dan pajak itu dianggap kurang bermanfaat langsung untuk kepentingan mereka. Kalau itu yang terjadi, maka apa yang sesungguhnya di masyarakat adalah terjadi polarisasi yang ini sebenarnya tidak kita kehendaki sama sekali. Karena memang apapun yang terjadi bahwa sesuai undang-undang harmonasi pengaturan perpajakan, undang-undang nomor 7 itu kan sesungguhnya tahun 2001 ya, itu sesungguhnya kan bersifat wajib gitu, wajib dan tanpa ada imbalan, kira-kira seperti itu Mbak. Seharusnya apa yang harus dilakukan begitu ya oleh para pejabat kita untuk setidaknya memberi pemahaman bahwa pajak ini wajib bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa kemudian menimbulkan arti yang berbeda atau bahkan membandingkan dengan unsur-unsur agama seperti yang mungkin sudah kita ketahui bersama, Pak Trubus. Iya, yang harus dilakukan pemerintah adalah melakukan dialog publik, Mbak, melakukan konsultasi publik ketika hendak membuat satu pajak gitu, item pajak apa yang akan diambil, itu masyarakat harus diajak ngomong dulu, kemudian pemimpin ini atau elit-elit itu harusnya melakukan konsultasi kepada atasannya. Kalau bupati atasannya ya gubernur gitu, kepada gubernur mewakili wakil pemerintah pusat di daerah kan namanya gubernur. Nah, di atas gubernur itu ada namanya Kemendagri ada dirjen Bina Keuangan Daerah, itu misalnya itu diajak ngomong Mbak, kemudian dengan Dinas Perpajakan juga diajak ngomong kalau misalnya mau menaikkan pajak sekian, apa yang terjadi, bagaimana dampaknya, dan
sekali lagi bahwa masalah struktural harus hati-hati. Karena apa? Karena biasanya elit-elit itu memandang bahwa seperti yang di Pati kan cukup namanya dengan lurah, bupati, camat, ya pokoknya camat dan bawahannya, atau malah paguyuban kemudian disebut Pak Sopati atau apa. Nah Baik, itu sementara mereka itu dihadapkan oleh situasi cuman yes aja, ya gitu orang Jawa. Sehingga yang terjadi dia hanya patuh, tidak bisa membantah apapun. Jadi itu yang penting, konsultasi publiknya, komunikasi Mbak. dengan masyarakat begitu ya. Saya kembali ke Pak Kiai, tadi sempat ada pertanyaan terputus di segmen sebelumnya. Jika masyarakat kita ataupun juga warga ini di tengah keterbatasan, kemudian mereka juga harus melakukan hal-hal wajib seperti kemudian membayar pajak, membayar zakat, semacam wakaf juga begitu ya. Ini apa yang harus didahulukan? Karena mereka juga harus paham bahwa seluruhnya ini kewajiban yang harus dilakukan begitu. Baik, saya kira yang paling penting bahkan yang wajib didahulukan untuk disampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Muslim, adalah pentingnya wajib bayar zakat. Karena kami yakin bahwa kekuatan zakat itu, kalau umat Islam yang sebegitu banyaknya di Indonesia ini, bayangkan jika sekian juta umat Islam ini sadar zakat, maka saya yakin akan mengalahkan pendapatan pajak. Masalahnya ini tata kelola zakat ataupun tata kelola pajak itu kan belum maksimal di Indonesia ini. Oleh karenanya harapan kami bagaimana sekiranya masyarakat itu sadar tentang zakat sekaligus taat pada aturan pemerintah. Baik. Pentingnya kelola zakat di sini adalah bagaimana masyarakat bisa memberikan zakatnya kepada lembaga amil zakat yang resmi, yang sudah dapat rekomendasi atau iska dari pemerintah. Misalnya Basnas, Lazisnu, Lazisnu yang terpercaya. Oleh karenanya mungkin dengan lalu transparansi pengelolaan zakat itu. Kalau memang itu dilakukan, maka insya Allah maka zakat itu akan menjadi kekuatan besar bagi umat Islam di Indonesia. Syukur-syukur zakat itu dapat mengurangi pajak. Nah, misalnya ini pajaknya 100 juta. Baik. Nah, lalu ketika zakatnya udah dikeluarkan 50 juta, otomatis yang dikeluarkan hanya 50. Berkurang begitu Berkurang, ya? itu yang diharapkan. Baik, saya ke Pak Trubus kembali. Singkat mungkin Pak, kalau tadi sempat ada statement juga ya dari Pak Kiai bahwa nyatanya di Indonesia ini nampaknya pengimplementasian atau juga penyaluran pajak ini belum maksimal. Anda sendiri melihat apakah ini belum efektif juga atau bagaimana? Iya, memang belum efektif, Mbak. Belum efektif, belum transparan ya, belum terbuka bagaimana sesungguhnya pajak itu disalurkan kepada publik. Sehingga publik itu merasa bahwa membayar pajak ini bermanfaat. Akan tetapi memang menjadi akap cukup rumit ketika publik kemudian berasumsi bahwa membayar pajak itu kemanfaatannya berkurang atau kurang memberi manfaat bagi dia. Ini yang menurut saya memang ada komunikasi publik yang terus-menerus, di mana kemudian juga ada kolaborasi sinergitas ya antar pusat dan daerah, khusus di daerah sendiri misalnya melibatkan tidak hanya lurah ya, tetapi juga RT RW dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama juga, Mbak, komunitas-komunitas itu untuk mewajibkan terkait dengan pajak itu sendiri gitu loh, Mbak. Baik, terima kasih atas seluruh perspektif yang sudah diberikan kepada kami. Terima kasih waktunya Pak Trubus dan juga Pak Kiai yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentunya harapan kita yang terbaik ke depannya begitu ya, agar masyarakat ini diberikan pemahaman sesuai dengan apa yang kemudian ini harus mereka lakukan sepertinya. Dan tadi sudah dikatakan oleh Pak Kiai bahwa memang seharusnya bagi umat muslim ini yang didahulukan adalah zakat terlebih dahulu dan juga wakaf, baru setelah itu kewajibannya untuk kemudian ini membayar pajak begitu ya. Kita harapkan juga segera seefektif mungkin. Terima kasih semuanya telah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam, dan kami akan hadirkan rekan kami Windy Wellingtonia pemirsa di segmen kali ini. Dan Apa Kabar ini juga Indonesia Malam akan kami akhiri di sini. Saya Tiara Harahap dan saya Windy Wellingtonia pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.